Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eka Rizky Ramadhani dari Prodi Ilmu Administrasi Negara dengan NIM 0526555539. Saya di sini akan menjelaskan dan menjawab pertanyaan dari soal logika tersebut. Saya di sini disuruh menyebutkan dan menjelaskan 3 macam term. Nah, sebelum menjawab pertanyaan tersebut, apa sih pengertian dari term itu? Nah, term yaitu sekelompok kata yang dipakai untuk menjelaskan atau mengatakan sesuatu. Nah, contohnya yaitu orang, tempat, sifat, dan ide. Nah, sekarang kita akan menjawab pertanyaan yang dari dosen saya tersebut. Term yang pertama yaitu term singular, dan yang kedua adalah partikular, dan yang ketiga adalah universal. Mari kita bahas satu persatu antara 3 term tersebut. Yang pertama yaitu term singular atau term tunggal. Apa sih yang dimaksud dengan term tunggal atau term singular itu? Yang dimaksud dengan term singular atau term tunggal yaitu suatu kata yang memperlihatkan satu orang, satu benda, atau juga bisa satu hal yang sangat definit atau jelas dan juga spesifik. Contohnya seperti Budi, ibu saya, dan Gunung Semeru. Yang kedua yaitu term partikular atau term sebagian, yaitu adalah suatu kata yang memperlihatkan sebagian dari semua kelompok. Contohnya adalah sebagian siswa, sebagian teman, dan sebagian buku. Dan yang terakhir adalah term universal atau term semua. Term universal atau term semua adalah suatu kata yang memperlihatkan semua dari seluruh kelompoknya. Contohnya adalah semua orang, semua murid, dan semua hewan. Dan jika dilihat dari sifatnya juga, term bisa dibedakan menjadi 2, yaitu term konkret dan term abstrak. Apa sih perbedaan dari term konkret dan term abstrak itu? Term konkret yaitu sebuah term yang menunjukkan terhadap semua benda yang bersifat nyata atau yang tidak bisa dirasakan. Contohnya adalah kursi, meja, dan manusia. Dan yang kedua adalah term abstrak, yaitu term yang menunjukkan suatu kualitas, sifat, dan juga suatu hubungan. Contohnya yaitu adalah kebijakan, keindahan, pertemanan, ataupun persahabatan. Akan tetapi yang sering dijumpai di logika yaitu adalah term singular, term partikular, dan term universal. Dan kita lanjut soal yang kedua, yaitu disuruh menjelaskan dan memberikan contoh sesat pikir dan bagaimana cara terhindar dari sesat pikir tersebut. Yang dimaksud dengan sesat pikir atau logical fallacy merupakan suatu kesalahan saat melakukan berpikir atau sesat berdebat yang melakukan suatu argumen itu tidak bisa dibenarkan atau membingungkan, walaupun sepertinya meyakinkan. Contohnya yang pertama yaitu terjadinya serangan pribadi atau diri sendiri. Maksudnya adalah adanya sebuah kritikan atau hinaan dari orang lain, akan tetapi bukan terhadap suatu gagasan atau opini yang telah dia berikan. Contohnya adalah dianggapnya suatu argumen seseorang tidak sah dikarenakan seseorang tersebut merupakan tidak seorang ahli, tanpa berpikir isi dalam pendapatnya. Dan yang kedua adalah adanya dikotomi palsu. Maksudnya yaitu dikatakan palsu dikarenakan terjadinya pemisahan, dan dijadikan dua tersebut tidak sempurna dan bisa menyesatkan. Dan bagaimana sih cara kita untuk menghindari sesat pikir itu? Nah, kita dapat melakukan hal-hal seperti berikut. 1. Kita harus fokus terhadap argumennya, bukan pribadi. Maksudnya adalah berikanlah tanggapan pada isi argumen, bukan malah kita yang menyerang balik sang pembicara untuk menghindari. Dan yang kedua adalah memahami suatu argumen lawan dengan baik dan benar. Maksudnya adalah jangan menyalahartikan secara berlebihan pada argumen lawan. Sekian dari saya, mohon maaf jika ada kesalahan dari jawaban saya tersebut. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.